Tanyakan tentang rahasia. Kalau rahasia ya tidak boleh diceritakan orang banyak dong. Kalau saya seorang aja sendirian gitu. Anda datang pondok nanya sendirian gitu. Tetapi sekalipun sendirian rahasia, kalau sudah ada yang tahu 2 orang itu bukan rahasia lagi. Jadi oke, terpaksa saya ceritakan karena ini ilmu ya. Begini, itu maknanya Rabbi auzi'ni, itu artinya saya minta kepada Allah supaya jiwa saya dikokohkan, dikuatkan. Itu penting. Sebelum Anda minta apapun kepada Allah, persiapkan dirimu layak untuk diberi. Betul nggak? Orang datang minta air kepada saya, tapi tidak membawa apa-apa. Mau dikucurin di mana airnya? Kalau baunya gentong berarti mintanya segentong. Kalau baunya gelas berarti mintanya segelas. Jadi kita persiapkan diri kita layak untuk diberi. Sekarang begini, Anda tinggalnya di apa nih? Anjalin. Terus minta sama Allah pengen beli helikopter. Nanti nyangsangnya di mana? Iya kan? Itu perlu kita ketahui. Anda masih bujangan, belum punya keluarga, kepengen jadi orang terkaya di Majalengka. Kira-kira uangnya ratusan juta, miliaran barangkali. Pantes enggak? Dan apakah mungkin kalau dikabulkan kamu uang miliaran masih bujangan, yakin nggak bakal bener nih? Enggak. Perawan Majalengka tok abek. Iya kan? Dia akan berfoya-foya. Jadi artinya bahwa belum tentu ketika doa kita dikabulkan lalu akhirnya bermanfaat, malah akhirnya merusak. Oke, saya mau cerita dulu nih, sebelum cerita. Ada orang perempuan datang kepada saya mengeluh suaminya usahanya macet, rezekinya kecil, kan gitu. Capek, saya bilang, Bu, enak melarat, penimbang kaya tuh. Dia melotot matanya. Ya enak kaya lah. Naik haji bisa orang kaya mah. Beli mobil bisa. Orang miskin sih beli apa? Iya, kondisi ibu semacam ini menurut penglihatan mata batin saya cocoknya seperti ini, itu lebih bahagia. Ya nggak mungkin ngotot pengen kaya, ya udahlah. Akhirnya saya kasih amalan-amalan yang kira-kira dia tidak mungkin untuk melakukannya, tidak kuat lah. Saya kasih bacaan Sallallahu ala Muhammad 80.000 supaya dia nggak mampu kan. Rupanya dia yakin banget itu kunci rahasia keyakinan. Makanya ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kepada Tuhanmu, hatimu yakin bakal dikabul. Saking yakinnya karena ini jampinya dari Buya Sakur kan, yakin banget deh. Nah, alhamdulillah rupanya 4 bulan kemudian dia datang memberitahukan bisa beli mobil truk sambil bawa beras. Datang lagi beli mobil 2, bawa beras lagi, minta jimat supaya selamat. Mobilnya sampai 4 mobil. Terus datang lagi bisa bikin healer. Ceritanya terus berkembang sampai 2 tahun kemudian dia datang lagi nangis. Kenapa? Suaminya nggak pulang-pulang. Ya itulah ternyata ketika dia miskin setiap malam dia bisa berpelukan dengan suami tercinta. Setelah kaya suaminya nggak pulang-pulang. Jadi enak mana? Ya, mana yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi supaya kalau harta kita ditambah banyak, kalau kitanya tidak kokoh, nyeleweng nantinya. Percaya enggak? Karena harta ini berpotensi untuk kita berbuat jahat dan sewenang-wenang. Sombongnya nongol, betul enggak?
maksiatnya makin banyak. Setiap malam cari kerjanya apa? Joget di panggung sama artis-artis, cari namanya jambu alas. Jambu alas tuh belinya itu uangnya diselapin ke teteknya perempuan. Jadi jambu alas tuh kopek. Udah, itulah persoalannya. Jadi sekali lagi, kenapa kita sebelum meminta kepada Allah, minta dikokohkan hatinya, supaya ketika diberi tidak nyeleweng dan tidak berubah, tidak mengurangi ibadah kita, tidak mengurangi kebaikan kita. Sebab banyak orang waktu miskin dia loman dermawan, ketika kaya jadinya medit kok. Betul nggak? Waktu masih melarat mah dia sopan, ngomong sama tetangga bebasan, promo inggil, ya kan gitu. Ada orang ngerepot dia bantu, setelah kaya boro-boro. Itu. Rabbi auziani, apa yang diminta itu? An ashkura ni'mataka, yang saya minta supaya aku bisa bersyukur kepada Allah. Apa perlu bisa bersyukur diminta? Perlu. Sebab kalau tidak diberi oleh Allah, sulit bersyukur itu, tidak mudah. Ya, yang ada orang yang tasyakuran. Kalau orang bersyukur mah jarang kok. Yang banyak tasyakuran, ngundang kiai, ceramah, makan bersama, kan gitu. Menempati rumah yang baru, terus suruh masuk, lihat kamar tidurnya, lihat WC-nya, lihat dapurnya, kan gitu. Itu mah bukan syukuran, namanya mempertunjukkan rumah barunya. Nah itu mah namanya tasyakur, bukan syukuran. Kenapa saya minta? Ya karena sulit bersyukur. Yuk kita coba. Kalau tidak percaya, satu persatu kita cek orang kaya yang ada di Panjalin. Kita tanya, Bapak kaya? Ya. Uangnya berapa? Ada 10 miliar. Rumah berapa? 2. Mobil berapa? 4. Kita tanya, dari mana kau dapatkan? Pasti mengatakannya, ini adalah hasil jerih payahku. Hasil bertahun-tahun aku banting tulang peras keringat. Ngomong gak dikasih Allah? Enggak kan? Semua begitu. Masih adakah orang mengatakan, dari mana kau dapatkan? Lalu jawabnya, hadza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah dari Allah. Masih ada nggak yang bilang begitu? Sulit. Orang tidak sadar. Karena kenapa? Orang kalau cirinya orang kalau merasa mendapatkan setelah bersusah payah banting tulang peras keringat, kalau dia merasa capek mencari harta, akibatnya dia akan kikir. Nah, pedagang di perapatan dengan petani di Kertasmaya beda. Lebih loman orang perapatan karena pedagang, duitnya muter-muternya cepat. Tapi petani nunggunya setahun ya harus jemur punggung di matahari, bergelut dengan lumpur, sehingga akhirnya merasa semuanya itu yang jadi ukuran adalah gabah. Contoh aja lah di sini, maunya ini musola mau rehab, yuk tetangga sini patungan per rumah 100.000 atau 500.000, yuk kita bangun lagi per rumah 500.000. Di sini ditanya Pak Rahmat gimana, Pak Hamzah gimana, berapa? Oke siap. Pak An mana? Berapa? 500. Oke siap. Iya, karena terbayang dalam pikirannya 5 lembar kertas yang berwarna merah, betul nggak? Tapi orang kertas maya berapa? 500. Aduh, 500. Sekintal. Karena mata uang yang berlaku di Indramayu adalah gabah, bukan rupiah. Transaksi pinjam meminjam, utang piutang, saya merasa menyatakan punya pinjaman kepada Bapak Haji Sakur 5 ton, bukan juta, 5 ton. Ya, ada anak pakai motor baru ya, iyalah, berapa? 5 ton.
karena dia menjual beras 5 ton, padahal itu harganya 25 juta. Enggak bilangnya 5 ton, karena mata uang di nama itu adalah gabah. Jadi kalau utang gabah ya bayarannya gabah, tapi nanti tinggal di ekuivalennya saja. Jadi rupiah itu merupakan ekuivalen saja. Padahal orang petani yang rasa susah payah mencari harta, mencari duit itu dengan perah keringat. Padahal mah ketika saya tanya, nanam padi, iya di sawah. Sawahnya siapa? Sawah saya. Maksud saya dapat bikinnya siapa tanahnya? Dia nanam padi di sawah. Sawah kan tanah ya. Yang bikin tanah siapa? Terus disebar gabah. Gabahnya bibitnya yang bikin siapa? Terus disiram enggak? Yang menurunkan hujan dari langit siapa? Terus padinya tumbuh enggak? Yang menumbuhkan siapa? Jadi di mana capeknya kamu? Itu kan angan-angan sebetulnya. Semua itulah dia mau binafsihi, Allah semua yang mengerjakannya, kamunya yang mengklaim. Itu sudah terjawab sedikit pertanyaan kedua tuh. Oke, supaya bersyukur. Kenapa saya minta bersyukur? Karena pada saat orang mau bersyukur, itu berarti orang itu sedang kondisi bahagia. Karena orang bersyukur itu dia menyadari mendapatkan nikmat. Kalau dia tidak sadar, seneng nggak? Ibu di bawah ranjangnya ada harta karun terpendam 1 ton emas, tapi nggak tahu, seneng nggak? Jadi orang bersyukur itu orang yang menyadari sedang dapat nikmat. Itulah kebahagiaan. Apapun yang kau miliki, kalau kamu tidak sadar dan tidak mengetahui, kamu tidak bahagia. Ada seorang perempuan yang istri suaminya minal aulia, tapi karena dia nggak sadar, apa yang terjadi? Sehari-hari nepak kening kok, ngelus dada sama kecrek. Dia berkeluh kesah setelah meninggal, dan dia baru tahu bahwa suaminya orang hebat. Terlambat. Kenapa? Dia tidak menikmatinya. Kenapa? Karena dia tidak sadar. Percaya nggak? Makanya orang bersyukur itu adalah orang yang bahagia. Kalau Anda ingin bahagia, maka yang banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disyukuri? Ni'mataka, kenikmatanmu allati an'amta alayya, yang telah kau berikan kepada aku. So, dihitung kenikmatan apa yang Allah berikan, tak terhingga. Mata, telinga, mulut, hidung, kaki, tangan, semuanya. Rumah, sawah, istri, anak, kenikmatan Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Itu yang aku ingin bisa bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada aku. Ya. Alladzi an'amta alayya wa ala walidayya, termasuk pada orang tua kita semuanya, bagaimanapun juga kita keluar dari situ. Lalu setelah itu apa? Kira-kira nanti kekayaan, kenikmatan yang ada di tanganku ini bisa aku lakukan untuk berbuat kebaikan-kebaikan kepada sesama, bukan untuk menikmatinya sendiri. Kira-kira bisa berbagi dengan orang lain. Wa na'amala salihan tardahu, yang kau ridhai. Hebat nggak doa saya? Saya iya. Jadi ujung-ujungnya mah saya tidak ingin sendirian. Saya ingin beramal soleh, bisa membagi orang lain. Makanya ceramah saya ini namanya berbagi kebahagiaan. Saya nggak usah cerita surga, saya belum pernah masuk surga kok. Saya nggak usah cerita pahala, karena saya juga nggak paham pahala itu apa. Yang penting yuk kita bagaimana hidup bahagia. Oke?